Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Al-Muallif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, babun minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab di antara iman, bentuk iman kepada Allah adalah bersabar ala aqdarillah, menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yakni takdir yang terasa pahit, menyakitkan. Dan sebelumnya sudah kita pelajari pengertian as-sabr, bersabar, yaitu habs, menahan. Bersabar secara bahasa berarti menahan. Adapun secara istilah, yakni habsun nafs, menahan, menahan jiwa, hati. Habsul lisan, habsul jawarih. Ada 3 hal yang ditahan. Menahan hati, jiwa, agar tidak mengeluh, berkeluh kesah. Menahan al-lisan, lidah, agar tidak mengucapkan hal yang sama, keluh kesah, at-tasyakki wa sukht. Demikian juga habsul jawarih. Ini yang ketiga, menahan anggota tubuh yang lain, yang nampak, agar tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan keluh kesah dan menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya secara umum bersabar, as-sabr, ini diperlukan di 3 kondisi. Yang pertama adalah as-sabr ala ta'atillah, bersabar untuk melaksanakan at-ta'ah, amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah bersabar an ma'siyatillah, bersabar ketika kita tergoda untuk melakukan maksiat. Yang pertama tadi bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua ini bersabar ketika dihadapkan kepada kita suatu perbuatan maksiat yang menggoda. Adapun yang ketiga, inilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini, as-sabr ala aqdarillah, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takdir yang mu'limah, takdir yang menyakitkan dan terasa pahit bagi kita. Nah, ini secara umum sebenarnya sabar diperlukan dalam 3 kondisi. Namun nampak yang disebutkan di dalam judul bab ini, kondisi yang ketiga, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Bersabar di kondisi yang pertama untuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah. Contohnya seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Jadi bersabar untuk mengerjakan salat. Ini termasuk dalam jenis yang pertama, bersabar dalam keadaan ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh bersabar an maksiatillah, bersabar ketika tergoda untuk melakukan maksiat, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Ini
Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu bersabar, dan ini tergolong as-sabr an ma'siyatillah. Sehingga bersabar itu adalah menahan, yang ditahan ada 3 hal: an-nafs, al-lisan, dan al-jawarih. Kemudian mencakup 3 keadaan ini: ala ta'atillah, an ma'siyatillah, dan ala aqdarillahi al-mu'limah. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa qawlihi Ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada kalbunya, terhadap kalbunya. Allah akan memberi hidayah untuk kalbunya. Nah, apa makna wa may yu'min billah? Barang siapa beriman kepada Allah, ditafsirkan oleh para ulama seperti yang terangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, wa may yu'min billah yani ya'taqid anna al-musibata biqada'ihi wa qadarihi wa yastarji' 'indaha. Barang siapa yang yakin bahwa musibah itu adalah dengan ketentuan dan takdir dari Allah, wa yastarji' 'indaha, dan dia beristirja', yakni mengembalikan semuanya kepada Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Mengucapkan seperti itu ketika tertimpa musibah. Ini makna wa may yu'min billah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Alqamah, beliau mengatakan qala Alqamah rahimahullah mengatakan huwa rajul. Ini menafsirkan ayat ini, huwa rajul tusibuhul musibah. Yakni dia adalah seseorang tusibul musibah, yang tertimpa musibah. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, yang dimaksud adalah orang yang tertimpa musibah. Yu'min billah, beriman kepada Allah, yakni faya'lamu annaha min 'indillah. Lalu dia tahu, yakni dia yakin bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mentakdirkannya dan menghendakinya itu terjadi. Fayarda wa yusallim. Lalu dia ridha dan dia pasrah. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yahdi qalbah. Niscaya Allah memberikan hidayah untuk qalbunya. Nah, apa hidayah yang dimaksud? Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, orang yang seperti ini qalbunya akan diberi hidayah oleh Allah, yakni bisabri 'alaiha, hidayah untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, ini diantara kunci agar kita mampu bersabar menghadapi musibah yang menyakitkan, yaitu kita nu'minu billah, beriman kepada Allah, yakni kita meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendaki. Dan di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Maka ketika kita benar-benar mengimaninya dan meyakininya, nah, kita akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah untuk bersabar. Nah, sehingga nampak jelas keterkaitan ayat ini dengan judul bab, membuktikan bahwa di antara bentuk iman kepada Allah adalah kita bersabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Ini di antara bentuk iman, dan di antara
tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru ala aqdarillah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah fadilatus sabr ala aqdarillahil mu'limah kal masaib. Keutamaan bersabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, terasa pahit, seperti musibah-musibah yang menimpa. Keutamaannya besar. Ya, keutamaannya adalah ya seperti tadi Allah sebut bahwa bersabar dalam menghadapi musibah itu minal iman, di antara bentuk iman. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan imannya dan memberikan hidayah untuk qalbunya. Kemudian yang kedua, anal a'mal min musammal iman. Nah, ini terkait dengan ta'rif, pengertian dan definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang kedua ini adalah bahwa amal itu, amal perbuatan min musammal iman. Ini termasuk dalam makna iman. Termasuk dalam makna iman. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh Murji'ah. Ya. Mereka meyakini bahwa al-amal laisa minal iman. Amal perbuatan itu tidak termasuk iman. Ya, termasuk diantaranya adalah perbuatan qalbu. Ya, ini juga bukan iman, tidak termasuk iman. Iman itu ya sekedar keyakinan dasar dan setiap orang sama begitu. Ya, tentu tidak seperti yang mereka yakini seperti itu. Nah, yang benar adalah bahwa amal perbuatan itu termasuk dari iman. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billah." Barang siapa beriman kepada Allah, dan yang dimaukan apa? Ya, bersabar. Barang siapa bersabar, ya, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan hidayah untuk qalbunya. Ini amal batin. Kemudian yang ketiga, anna sabr sababun li hidayatul qalb. Bahwa bersabar itu merupakan sebab ya, qalbu mendapatkan hidayah. Nah, ya, semakin besar kesabaran seseorang, maka akan semakin besar ya peluang dia mendapatkan hidayah dari Allah. Makin besar hidayah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Namun jika kesabaran seseorang itu tipis, maka akan sedikit pula hidayah yang dia dapatkan dari Allah. Nah, ini penjabarannya sangat luas, praktik ya sehari-harinya sangat banyak. Semakin banyak kesabaran seseorang, semakin besar, semakin tebal, maka pasti ya yang dia perbuat itu akan sesuai dengan hidayah. Semakin sesuai, mencocoki hidayah, mencocoki Al-Quran was sunnah, Alkitab was sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak bersabar, ya sudah. Ya, perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya ya akan banyak menerjang aturan Al-Quran dan hadis, aturan syariat. Nah, kemudian faedah yang keempat, annal hidayata min thawabis sabir. Bahwa mendapatkan hidayah itu ya merupakan ya salah satu balasan pahala bagi as-sabir, orang yang bersabar. Ini pahala yang disegerakan di dunia. Nah, karena pahala, thawab, ganjaran ada yang disegerakan di dunia, ada yang di akhirat. Nah, di antara yang disegerakan di dunia ini, bagi orang yang bersabar, balasannya adalah al-hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Nah, kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab
wan niyahatu 'alal mayyit. Dan di dalam hadis Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatan finnas." Ada dua hal, dua perangai pada manusia. Huma bihim kufrun. Yang mana keduanya merupakan perangai kekufuran yang ada pada mereka, pada manusia. Ini perangai kekufuran, ini kufur asghar. Apa kedua perangai tersebut? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit. Nah, hadis ini seperti yang beliau sebutkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW menjelaskan bahwa ada dua hal yang merupakan kekufuran. Ini perangai kufur yang pada asalnya ini terdapat pada orang-orang kafir. Namun ada sebagian muslimin yang juga memiliki perangai itu. Nah, tapi tidak dikatakan bahwa mereka menjadi kafir keluar dari Islam. Tidak. Karena yang dimaksud di sini adalah kufur asghar, kufur kecil, bukan kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Ini perangai kekufuran. Ya, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Namakan perangai kekufuran ya karena tadi pada asalnya semestinya yang memilikinya hanya orang-orang kafir. Nah, apa itu? At-ta'nu fin nasab. Mencela nasab. Ya, ta'an yakni aib, mutanaqus, mencela, mencaci, merendahkan nasab orang lain. Ya. Nah, at-ta'an fin nasab, mencela nasab. Ini termasuk perbuatan kufur asghar. Dan tidak boleh mencela nasab orang lain. Demikian juga nasab diri sendiri ya, jangan dicela. Kemudian wan niyahatu 'alal mayyit. Ini yang kedua dan ini yang berkaitan dengan bab an-niyahah, meratapi mayit. Ya, meratapinya bagaimana? Ya, bisa dengan suara, ya, ucapan, ya, bisa dengan perbuatan, melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran, mengungkapkan rasa tidak terima atas kematian ya orang yang dia cintai ini. Wa niyaha 'alal mayyit. Nah, ini kan bagian dari ketidaksabaran. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, yang pahit, ini kufrun, merupakan satu perangai kekufuran, kufur asghar, sehingga harus ditinggalkan. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Di dalam hadis ini terdapat dalil diharamkannya niyahah. Ya, karena niyahah merupakan bentuk ketidaksabaran. Merupakan salah satu bentuk ketidaksabaran. Sehingga diharamkan dan disebutkan bahwa itu adalah kufrun. Nah, sehingga bagi orang yang ingin tauhidnya menjadi sempurna, semakin sempurna, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia memiliki perangai kesabaran yang luas, kesabaran yang besar. Ya, sebab kesabaran itu merupakan pemberian dari Allah yang sangat luas, wasi'. Ya, dan sangat banyak kebaikan yang dapat diperoleh di balik kesabaran. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini, di antaranya seperti tadi, tahrimun niyahah, diharamkannya niyahah, meratapi. Diharamkannya meratapi. Dan karena itu termasuk perangai kekufuran dan dosa besar.
Kemudian faedah yang kedua, terfahami darinya bahwa sabar itu wajib. Nah, wujub as-sabr. Karena kalau niyahah meratapi itu diharamkan, maka sebaliknya terfahami bahwa sabar itu hukumnya adalah wajib. Sabar hukumnya adalah wajib. Kemudian faedah yang ketiga terkait dengan taksim al-kufur, klasifikasi kufur, kekufuran. Terfahami dari hadis ini bahwa kekufuran itu ada dua macam. Ya, ada kufur akbar, dan itu jelas yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah kufur asghar, seperti yang disinggung dalam hadis ini. Huma bihim kufrun. Ya, perangai kekufuran. Jadi kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari millatul Islam, agama Islam. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada macam kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Oh, berarti kekufuran ada dua macam. Nah, ini juga sangat penting pembagian semacam ini karena ya di antara sebab yang menjatuhkan orang-orang Khawarij dalam keyakinan yang sesat itu adalah karena mereka tidak memiliki pembagian semacam ini. Mereka katakan bahwa semua kekufuran itu satu, yaitu kufur akbar. Tidak ada di sana istilah kufur asghar. Ya, sehingga mereka mengatakan setiap dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semuanya adalah kufur, termasuk ini ta'an fin nasab dan niyahah 'alal mayyit. Ya, meratapi mayit, mencela nasab itu kufur. Kufur apa? Kata mereka kufur akbar. Ya, mengeluarkan dari Islam sehingga mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian faedah yang keempat adalah diharamkannya mencela nasab. Mencela nasab. Nah, sebagai faedah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan ada 4 tingkatan manusia. 4 tingkat manusia. Tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, bahwa manusia itu dalam menghadapi musibah ada maratib 4. Ya, terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhut. Yang pertama adalah tingkat manusia yang berkeluh kesah. At-tasakhut. Ya, berkeluh kesahnya bagaimana? Ya, berkeluh kesahnya bisa dengan kolbunya mengeluh. Yaskhut 'ala Allah, na'udzubillah. Kolbunya murka kepada Allah. Ya, tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni atas apa yang dia takdirkan. Nah, marah. Nah, ini sangat berbahaya. Keluh kesah walaupun dengan kalbu itu sangat berbahaya. Karena bisa membawa kepada kekafiran. Ya, keluh kesah, ketidaksabaran. Ya, ini bisa membawa kepada kekafiran. Ya. Nah, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa in asabathu fitnah in qalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Ketika dia tertimpa fitnah, ujian, cobaan, musibah, in qalaba 'ala wajhihi, maka dia berbalik. Yani murtad, keluar dari Islam. Khasira dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhiratnya. Nah, ketidaksabaran itu bisa membawa kepada kekafiran. Ya, ketika pada akhirnya dia melanggar ya dasar-dasar Islam. Dasar-dasar Islam ya sudah. Ya, bisa menyebabkannya keluar dari Islam. Dan sebabnya adalah ketidaksabaran. Demikian juga termasuk dalam tingkat yang pertama ini at-tasakhut. Ya, keluh kesah. Ini keluh kesah dengan al-lisan. Ya, seperti mendoakan dirinya sendiri, mendoakan anaknya, ya, biar mendapatkan musibah, kebinasaan, kematian,
Ya. Dan semisalnya. Demikian juga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia tidak terima kepada Allah. Dan at-tasakhut juga bisa dilakukan dengan al-jawarih, keluh kesah dengan anggota tubuh yang nampak, seperti menampar-nampar pipi, latmul khudud, ya, syaqqul juyub, ya, seperti yang akan diterangkan atau disebutkan dalam hadis berikutnya. Nah, yakni syaqqul juyub, ya, merobek entah kerah baju atau merobek saku, ya, menjambak-jambak rambut dan semisalnya. Ini tingkat yang pertama, tasakhut dengan qalbu, dengan lisan, dengan al-jawarih, anggota tubuh yang nampak. Tingkat manusia yang kedua, ini lebih tinggi, ya, ini tingkat yang baik, yaitu as-sabr, bersabar dalam menghadapi musibah. Nah, dan bersabar itu memang, ya, rasanya pahit. Namanya sabar itu pahit. Seperti yang dikatakan oleh penyair, as-sabru mithlu ismihi marrun madhaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabr, bersabar itu seperti namanya. Ya, murrun madhaqatuhu, pahit rasanya. Ya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Akan tetapi akibatnya, efeknya, kesudahannya lebih manis daripada madu. Rasanya pahit, tapi efeknya nanti manis, lebih manis daripada madu. Ya. Ini tingkat yang kedua, bersabar. Dia berusaha untuk bersabar ketika menghadapi musibah. Tingkat yang ketiga lebih tinggi lagi, yaitu ar-ridha. Tingkat ridha. Ingat yang sedang kita bahas adalah empat tingkat manusia, ya, dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah tasakhut, keluh kesah. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga lebih tinggi lagi, yaitu ar-ridha. Ridha dengan musibah yang Allah berikan. Ini lebih daripada sekedar sabar. Ya, apa bedanya? Ridha yaitu an yakuna al-amran 'indahu sawa'an. Ya. Dua hal itu baik terkena musibah maupun tidak, ya, baginya sama saja. Semuanya adalah takdir dari Allah. Dia terkena musibah itu Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, mentakdirkan. Dia tidak terkena musibah juga itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun terkadang dia bersedih dengan sebab musibah itu, tapi dia lebih melihat kepada, ya, takdir Allah. Tidak semata-mata melihat apa yang dia rasakan, tapi dia lebih mengedepankan, ya, keyakinannya bahwa itu walaupun pahit adalah, ya, qada wal qadar, bi qada'illahi wa qadarihi, dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa sudah sama saja. Ya, walaupun pahit sama saja. Nah, kalau bersabar tadi, dia masih mengingat-ingat, rasanya pahit sekali, rasanya menyakitkan, menyedihkan dan seterusnya. Tapi dia berusaha untuk menahan hatinya agar tidak keluh kesah, ya, menahan lisannya dan menahan anggota tubuhnya agar tidak mengungkapkan tasakhut. Sudah sebatas itu, tapi dia masih ingat-ingat terus sakitnya, menyakitkan, pahit. Adapun ridha sudah, dia sudah tidak lagi, seolah tidak lagi merasakan sakitnya, pahitnya. Sudah sama saja, tidak peduli menyakitkan ataukah tidak. Nah, ini tingkat yang ketiga, yaitu ridha. Nah, tingkat yang ketiga ini hukumnya adalah sunnah. Ya, tingkat yang ketiga ini hukumnya adalah sunnah. Ingat, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan musibah, menghadapi musibah. Tingkat yang pertama hukumnya adalah haram, tasakhut. Tingkat yang kedua bersabar, hukumnya adalah wajib dalam menghadapi musibah. Tingkat yang ketiga adalah ridha. Ya. Nah, ya, ini sama saja terkena musibah atau tidak, walaupun pahit, dia tidak begitu memilihkan rasa pahitnya. Ini hukumnya sunnah. Lebih tinggi daripada itu adalah tingkat yang keempat, yaitu asyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, masih dalam pembahasan apa? Indal masaib, ketika mendapatkan musibah. Tidak berkeluh kesah,
tidak hanya sekedar bersabar, tidak hanya rela dan ridha, bahkan dia bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah itu. Ya, ini kan luar biasa. Bersabar saja sudah berat, apalagi sampai bersyukur ketika terkena musibah. Nah, kenapa dia bersyukur ketika terkena musibah? Ya, ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang dia perhatikan dalam musibah itu. Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah karena musibahnya itu masih lebih ringan daripada kebanyakan orang yang lain. Banyak dari mereka musibahnya lebih berat. Syukur, alhamdulillah. Nah, jadi yang dia kedepankan rasa ini. Ya, rasa syukur ini. Ya. Dia tidak terlalu melihat saya berat sekali musibahnya. Ya sudah, memang berat. Tapi yang lebih dia kedepankan adalah melihat orang lain, banyak dari mereka yang mendapatkan musibah yang jauh lebih berat. Alhamdulillah, bersyukur. Demikian juga yang kedua, dia memperhatikan, melihat bahwa musibahnya itu hanya terkait dengan dunianya, harta bendanya, fisiknya, keluarganya, jabatannya, atau yang lain, dan tidak mengenai agamanya. Musibah terkait dengan agama apa? Maksiat, dosa kecil, dosa besar, kesyirikan, kekufuran. Walhamdulillah, musibahnya masih dalam hal perkara duniawi. Ya, harta benda, fisik, atau yang lain. Nah, masih ringan lah. Daripada kalau musibahnya terkait dengan agama saya terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan, maksiat. Ya, itu musibah yang lebih besar. Alhamdulillah, musibahnya masih terkait dengan dunianya. Sehingga dia bersyukur. Nah, kemudian yang ketiga, dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah karena ya, di balik musibah itu Allah telah mempersiapkan pahala bagi orang yang bersabar, apalagi ridha, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingat pahalanya. Walhamdulillah, mendatangkan pahala. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu ya berkehendak untuk meninggikan derajat seorang hamba yang dia tidak mampu meraih derajat itu ya kecuali dengan Allah beri musibah. Ya, dengan Allah beri musibah maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat tersebut. Sehingga bersyukur. Demikian juga yang keempat, bersyukur dengan sebab musibah itu dosa-dosanya akan tergugurkan. Banyak dosanya akan tergugurkan. Nah, dia juga bersyukur kepada Allah. Ini cukup banyak sebenarnya. Ya. Dia juga bersyukur kepada Allah. Yang kelima ini, karena ya, penderitaannya ini hanyalah penderitaan di dunia, yang tentunya lebih ringan daripada azab di akhirat. Sehingga dia bersyukur, alhamdulillah, penderitaan ini di dunia saja. Coba seandainya di akhirat ya mendapatkan penderitaan, azab, ya tentu jauh lebih dahsyat. Ya. Alhamdulillah ini hanya di dunia. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 4 tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah. Nah, kita lanjutkan. Al-Mu'allif rahimahullah berikutnya mengatakan walahuma Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhum marfu'an. Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Walahuma, dan di dalam hadis riwayat keduanya, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengatakan, beliau bersabda, laisa minna man darabal hudud, tidak termasuk golongan kami man darabal hudud, orang
yang menampar pipi. Wa syaqqal juyub, ya, merobek, ya, juyub jamak dari jaib. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud dengan jaib, juyub di dalam hadis ini adalah madkhalur ra'si min as-saub, ya, tempat masuknya kepala pada pakaian. Ya, semacam apa itu? Yang biasanya ada kerahnya itu, ya. Tempat masuknya kepala, bukan saku, ya, bukan saku. Yang dimaksud adalah ini, lubang masuknya kepala di pakaian. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan ya, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, seruan jahiliyah yakni seruan yang menunjukkan rasa tidak terima kepada Allah, seperti mendoakan kejelekan dan kebinasaan untuk diri sendiri atau meratapi mayit. Ini dakwal jahiliyah, seruan jahiliyah. Nah, hadis ini ya tentunya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang melakukan beberapa hal ini ya tidak termasuk golongan beliau. Dulu pernah kita pelajari bahwa ungkapan semacam ini, laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Ini di antara ya tanda bahwa yang disebutkan termasuk kabairun dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dia tidak termasuk golongan kami. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ini di antara ya tanda bahwa perbuatan-perbuatan yang akan disebutkan merupakan dosa besar. Nah, merupakan dosa besar. Melakukan apa? Disebutkan dalam hadis ini, darabul hudud, ya, menampar pipi. Ya, menampar pipi. Ya. Maksudnya adalah karena dia tidak sabar menghadapi musibah, ya, akhirnya dia menampar-nampar pipi. Nah, kenapa yang disebutkan pipi? Bagaimana dengan bagian tubuh yang lain? Apakah tidak masalah kalau dipukul-pukul dalam rangka mengungkapkan ketidaksabaran, tidak terima dan keluh kesah? Ya, jawabnya sama saja. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan yang paling sering umumnya nampar-nampar pipi. Ya. Wa syaqqal juyub. Perbuatan yang kedua adalah syaqqal juyub, merobek kerah baju. Ya, tempat masuknya kepala di baju, di pakaian. Ini juga karena tidak sabar. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Nah, seperti tadi, ya, menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Ya, ini ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang menunjukkan keluh kesah, tidak terima dan tidak sabar. Ya, mendoakan dirinya sendiri dan kebinasaan. Ya, sudah matilah aku, misalkan begitu. Nah, atau mendoakan orang lain, ya, dengan kejelekan, kebinasaan, mendoakan anaknya misalkan, dan lain sebagainya. Jadi disebutkan kepada jahiliyah, ya, karena itu termasuk ya perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, zaman jahiliyah yang melakukannya, yang mengucapkannya. Nah, Nabi SAW menyebutkan 3 hal ini: darbul hudud, menampar pipi, syaqqul juyub, yang merobek kerah baju, dan da'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Karena ini yang sering terjadi ketika ada musibah. Ketika ada musibah. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab ya sangat jelas. Di dalam hadis ini terdapat dalil diharamkannya at-tasakhub, berkeluh kesah.
ya menghadapi musibah, takdir yang pahit. Entah itu keluh kesah dengan ucapan seperti yang beliau sebutkan da'a bid'a'ul jahiliyah, atau keluh kesah dengan perbuatan dharabal hudud, syaqqal juyub. Haram. Ini haram. Dan juga di dalamnya terdapat dalil bahwa perbuatan itu min kaba'iril dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Nah, beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, di antara yang pertama adalah seperti tadi diharamkannya berkeluh kesah menghadapi musibah, takdir dari Allah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, wajibnya bersabar menghadapi musibah. Wajib bersabar menghadapi musibah. Nah, seperti tadi kita pelajari 4 tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. At-tasakhub, hukumnya haram. Tingkat yang kedua adalah sabar, hukumnya wajib. Tingkat yang ketiga adalah ridha, hukumnya sunnah. Tingkat yang keempat bersyukur, hukumnya juga sunnah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, ya, wajibnya menyelisihi ya, orang-orang jahiliyah, menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, di antara perbuatan yang terlarang dan termasuk dosa besar adalah da'wal jahiliyah, menyeru dengan seruannya orang-orang jahiliyah. Menunjukkan bahwa setiap perangai orang-orang jahiliyah itu ya, harus ditinggalkan. Kita tidak boleh menyamai mereka. Artinya kita wajib untuk menyelisihi mereka. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis yang lain. Beliau mengatakan wa an Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hasanahu Tirmidzi. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a 'idhamil bala, disertai dengan besarnya bala, ujian, cobaan. Ya, besarnya balasan itu diikuti dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, ketika dia mencintai suatu kaum, Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah pasti akan menguji mereka, memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Faman radhiya, maka barang siapa yang ridha, falahu ridha, maka dia mendapatkan ridha, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha, rela menerima, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita, dan barang siapa yang sakhita, murka, marah ya dengan cobaan dan ujian itu, falahu sakhat, maka dia juga mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari Allah. Hasanahu Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, ada yang berbeda di antum? Sama? Iya. Nah, di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ya adanya perbandingan yang lurus, yang korelasi antara besarnya pahala dengan besarnya ujian. Ya, semakin besar pahala,
balasan, ya, maka ya tentunya juga diikuti dengan besarnya ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki memberikan pahala yang besar kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya dengan ujian, cobaan yang besar pula, sesuai dengan balasannya. Nah, dan Allah Ta'ala ketika mencintai suatu kaum, justru Allah akan menguji mereka. Ya. Sehingga kenikmatan, kemakmuran, kesejahteraan itu bukan berarti tanda tidak pasti. Belum tentu itu tanda bahwa Allah mencintai suatu kaum atau Allah mencintai seseorang. Ya. Nah, seringkali Allah Subhanahu wa taala justru memberikan berbagai nikmat kepada seorang dalam rangka istidraj. Dalam rangka istidraj, bagaimana yang pernah kita pelajari, ya, terus-menerus dia bermaksiat orang itu, namun Allah juga terus-menerus memberinya berbagai kenikmatan sampai tiba saatnya Allah menghukumnya. Ya. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, biasanya Allah memberikan ujian kepadanya. Dan manusia yang paling Allah cintai adalah para nabi. Tapi ternyata para nabilah yang ujiannya paling berat. Ya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang paling berat, paling besar ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Ya, kemudian semisal dengan mereka dan semisal dengan mereka. Nah, ketika Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Nah, setelah turun ujian dari Allah, cobaan dari Allah, maka manusia terbagi menjadi dua, ada yang terima, ada yang tidak. Yang terima maka Allah akan meridainya, dan yang tidak terima justru murka, marah kepada Allah, falahu sahab, maka dia juga mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab adalah hadis ini menerangkan bahwa tanda Allah mencintai seorang hamba, ya, tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba, nah, adalah Allah memberikan ujian kepadanya. Allah memberikan ujian kepadanya. Nah, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Nah, di antaranya adalah yang pertama, seperti tadi, ya, tanda Allah mencintai seorang hamba adalah adanya ibtila, adanya ujian dan cobaan yang Allah berikan. Tanda Allah mencintai seorang hamba adalah ibtila. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, mencintai, ridha, meridai, dan murka. Allah memiliki tiga sifat ini, diterangkan dalam hadis ini. Allah mencintai, innallaha ta'ala idza ahabba qauman, ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah juga memiliki sifat ridha, faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang radhiya, terima, menerima, maka dia akan mendapatkan ridha, yakni dari Allah. Allah juga memiliki sifat sakhat, murka, marah. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa marah, murka, maka dia juga mendapatkan kemurkaan, yakni dari Allah. Sehingga terfahami darinya bahwa Allah memiliki tiga sifat ini, mahabbah, ridha, dan sakhat, namun sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak sama dengan makhluk. Ya, ketika makhluk itu mencintai, ketika makhluk itu meridai atau
marah. Sehingga tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki sifat-sifat ini tapi tidak sama. Ya, tidak semisal dengan makhluk. Kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, memiliki hikmah di dalam segala perbuatannya. Di dalam segala perbuatannya. Nah, apa di antara hikmahnya? Ya tadi, karena disebutkan dalam hadis inna 'idhamul jaza ma'idhamil bala. Ya. Sehingga besarnya ujian, hikmahnya adalah agar Allah memberikan pahala yang besar, dan pahala yang besar itu hikmahnya. Nah, demikian juga Allah menguji suatu kaum, apa hikmahnya? Ya, agar Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Dan kemudian faedah yang keempat, anal jaza min jinsil amal. Ini kaidahnya di dalam syariat. Kaidah dalam syariat, al jaza min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Karena disebutkan di dalam hadis, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhab. Yang ridha, dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Yang marah, dia juga akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Ya, sesuai dengan perbuatannya. Nah, kemudian faedah yang kelima, ya, dorongan, hasungan, motivasi untuk bersabar menghadapi masaib. Ya, sehingga di sini menyebutkan suatu dorongan, hasungan, motivasi untuk bersabar, sebab ya musibah itu jika semakin besar maka akan semakin besar pula pahalanya. Demikian juga musibah itu bisa saja menjadi tanda bahwa Allah mencintainya. Ya, musibah itu ya jika disikapi dengan sabar dan menerima, maka akan mendapatkan atau mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan beberapa hasungan, motivasi agar bersabar menghadapi musibah. Nah, kemudian faedah yang keenam, bahwa terkadang seseorang tidak menyukai suatu hal, ya, namun ternyata itu lebih baik baginya. Ya, lebih baik atau baik baginya. Ya, seperti musibah. Ya. Sesuai dengan tabiat manusia, ya tidak suka terkena musibah. Nah, namun ya musibah itu walaupun tidak disukai seringkali membawa kebaikan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya, bisa jadi Allah atau bisa jadi kalian ya membenci, tidak menyukai sesuatu, namun ternyata Allah menjadikan di dalamnya padanya terdapat kebaikan yang banyak. Nah, seperti ini, idhamul bala, ujian yang besar. Oh, ternyata ada idhamul jaza, balasan yang besar pula di akhirat lagi. Ya, tentunya di akhirat kan kekal. Ya, di dalam jannah balasannya, nikmatnya kekal. Ya, sebenarnya ya tidak sebanding dengan apa? Dengan musibah yang sebentar di dunia. Nah, balasannya nikmat yang kekal di dalam jannah. Nah, kemudian hadis yang terakhir, ya, yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini juga sama. Ya, nampaknya hadis siapa ini? Hadis Anas. Nah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat At-Tirmidzi sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Nah, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira,
apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul 'uqubata, maka Allah menyegerakan untuknya hukuman, uqubah di dunia. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki untuk hambanya keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah akan menahan hukuman itu darinya, ya, dengan dosanya, ditunda, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Nah, sampai dia mendapatkannya, yakni mendapatkan balasan dosanya yaumal qiyamah secara penuh, ya, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai hamba itu, ya, mendapatkan balasan dengan sebab dosanya secara penuh, wafa, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Nah ini Allah Subhanahu wa taala justru akan menyegerakan hukuman, ya, terhadap hamba yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Dan hamba yang tidak Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah menghendaki untuknya keburukan, justru Allah beri nikmat di dunia, tidak Allah beri uqubah, ya, musibah, hukuman, mungkin sedikit hukuman dan musibahnya di dunia. Agar apa? Agar hukumannya di akhirat. Dan akhirat itu asyad, lebih dahsyat, lebih kekal hukumannya. Na'udzubillah. Nah, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Nah, dan itu lebih baik ketika disegerakan hukumannya di dunia. Ya, seperti kata Nabi SAW, Inna azab dunya ahwan min azab al-akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan, ahwan min azab al-akhirah, daripada azab akhirat. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan benar-benar azab akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, wa abqa, dan lebih kekal. Nah, Allah segerakan hukumannya di dunia. Hukumannya berupa apa di dunia? Jika Allah segerakan hukuman untuk seorang hamba yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, hukumannya apa yang di dunia? Itu bermacam-macam. Anwa' katsirah. Ada hukuman yang tata'allaqu bin nafs. Ya. Hukuman yang berkaitan dengan dirinya, ya, pribadinya, fisiknya, seperti penyakit. Ya. Hukuman terkait dengan keluarganya, ya, kehilangan keluarganya atau penyakit yang menimpa keluarganya. Ya, hukuman yang berkaitan dengan harta, ya, berkaitan dengan hartanya berkurang, ya, hancur, hilang, habis. Itu semua termasuk uqubah fid dunya. Wa idza arada Allah 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzanbi. Ya. Allah akan menahan hukuman darinya dengan dosanya. Ya, hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah terkait mana yuwafiya bihi. Yuwafiya bihi bi kasril fa mabniyun lil fa'il. Mansub bi hatta ay yaji'u yaumal qiyamah mustaghfiradz dzunub fayastawfi ma yastahiqquhu minal 'iqab. Bi kasril fa, yuwafi, bukan yuwafa. Maknanya adalah yaji yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, mustaghfiradz dzunub,
dalam keadaan banyak dosanya, membawa banyak dosa. Fayastawfi, lalu dia mendapatkan secara penuh, yastawfi secara penuh, utuh, sempurna, ma yastahiqu, apa yang berhak dia dapatkan minal iqab, dari hukuman. Nah, apa keterkaitan hadis ini dengan hadis ini? Juga sama, ya, terdapat adanya dorongan, hasungan untuk bersabar dalam menghadapi musibah, serta motivasi untuk ridha, ya, menerima takdir. Nah, untuk menerima takdir. Nah, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah, ya, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba adalah disegerakannya hukuman atas dosa-dosanya di dunia. Sehingga pada hari kiamat, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan sudah ringan. Ya, ringan dari dosa-dosanya, sudah banyak berkurang di dunia. Nah, ya, sebab yang namanya manusia, terkhusus seorang muslim, mukmin, ya, tentu memiliki banyak dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, ya, berkehendak untuk menguburkan dosa-dosa itu di dunia sebelum yaumul qiyamah, sebelum hari kiamat. Ya, agar berkurang dosanya, tergugurkan semakin ringan di akhirat. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Kemudian faedah yang kedua, tanda, ya, bahwa dikehendakinya keburukan untuk seorang hamba adalah dia tidak dihukum dengan dosanya di dunia, ya, sampai dia mendapatkan hukumannya pada hari kiamat. Nah, jadi di antara tanda bahwa seorang hamba atau dikehendaki keburukan untuk seorang hamba, kejelekan, ya, adalah ditundanya hukuman sampai hari kiamat. Kemudian faedah yang ketiga, ya, hendaknya kita takut, ya, dari apa? Dari kenikmatan seperti as-sihah, kesehatan yang terus menerus. Ya, bisa jadi itu merupakan tanda keburukan. Ya. Kalau kita terus menerus mendapatkan kenikmatan di dunia, jarang sekali mendapatkan musibah, ya, justru itu dikhawatirkan menjadi pertanda buruk. Ya, menjadi pertanda buruk. Jangan-jangan dosanya atau hukuman atas dosanya ditunda dari kiamat nanti. Padahal azab di akhirat itu asyaddu wa abqa, lebih besar, lebih dahsyat, ya, dan lebih kekal. Ya. Kan tidak mungkin mengatakan, ya jelas karena saya dosanya sedikit. Kan nggak mungkin mengatakan seperti itu. Siapa yang dosanya sedikit? Ya, siapa yang mengaku dosanya sedikit? Kalau ada, ya berarti dia orang yang ghurur, tertipu, terkecoh, nggak tahu dosanya apa saja. Padahal sangat banyak, dia tidak bisa menghitungnya. Ya, setiap manusia itu banyak dosanya. Khata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak salah, banyak dosa. Tapi pertanyaannya, bagi orang yang jarang terkena musibah, ya kenapa jarang terkena musibah? Padahal tentunya juga banyak dosa. Oh mungkin, nah itu kan mengkhawatirkan. Mungkin nanti hukumannya di akhirat, biar lebih dahsyat hukumannya. Naudzubillah. Kemudian faedah yang keempat, ya, peringatan agar berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya, pada apa yang dia takdirkan. Jangan bersuudzon, jangan berprasangka buruk kepada Allah ketika mendapatkan musibah, suudzon kepada Allah. Ya, suudzon.
Bagaimana bentuk suudzon? Ya banyak. Ya, bentuk suudzon ini Allah memberikan kepada saya, padahal saya berhak untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Misalkan ini suudzon. Ya, saya sudah terus menerus berharap agar diangkat musibah ini dari saya. Berdoa, saya juga berusaha, tapi tidak kunjung diangkat musibah ini. Nah, akhirnya dia juga bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa. Suudzon kan bentuknya banyak. Ya, di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah apa? Prasangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya. Kemudian faedah yang kelima, ya, terkadang seseorang tidak menyukai suatu hal, padahal itu baik baginya. Dan sebaliknya, terkadang seseorang menyukai suatu hal, padahal itu buruk baginya. Kemudian faedah yang keenam, dorongan, hasungan, motivasi agar bersabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.